Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin. Wa ala alihi tayyibin. Wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, di majelis yang mulia ini, setelah menyelesaikan salat maghrib berjamaah di salah satu rumah Allah, Masjid Ubay bin Ka'ab, Pekanbaru, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan kita gunakan untuk ketaatan. Oleh sebab itu, kita juga berharap mudah-mudahan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir, serta yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kepadanya kita mengikut dan ajarannya kita teladani, dari warisan ilmunya kita belajar melalui apa yang diwariskan atau dituliskan oleh para ulama kita, melalui kitab-kitab mereka yang mencatat segala hal, aktivitas dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita memahami dan kuatkan azam kita untuk menjalani dan sabarkan kita untuk menghadapi. Banyak pertanyaan tentang masalah salatu asy-syuruq, atau yang sering juga disebut dengan al-isyraq. Bahkan ada yang bertanya, apa bedanya salat syuruk dengan salat isyraq? Seolah-olah berbeda. Oleh itu pada pertemuan ini kita sama-sama duduk membahas, mudah-mudahan bermanfaat dan dimudahkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Hadis ini atau amal ini, khususnya di akhir-akhir ini, banyak yang merutinkannya. Karena tentu saja berharap kebaikan dan pahala. Sebab tidak tanggung-tanggung. Pernah di suatu hari, atau di suatu musim haji, semasa saya masih di Madinah, saya kan tidak termasuk penyabar betul, tidak tegaan juga. Saat baru saja ngajak istri ke sana, beliau sedang hamil tua. Jadi pas musim haji, terpaksa menahan diri tidak pergi. Tidak pergi. Maklumlah haji kan, masya Allah, fadilatnya, man hajja walam yathbuth walam yafsuq raja' min zunubi ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang haji, tidak berbuat dan tidak berkata yang tidak senonoh, dan tidak pula berbuat fasik, keluar dari dosa-dosanya seperti dilahirkan dari rahim ibunya. Tidak pergi rugi, tapi ditinggal istri khawatir. Memang masih kurang tawakal juga nampaknya. Ada juga teman ilegal, istrinya di sana Ustaz, tapi hamil, dia tetap pergi haji. Pas sedang apa,
Istrinya melahirkan, sedang wukuf di Arafah. Padahal istrinya tak punya surat-surat lengkap. Nah, tapi Masya Allah, Allah mudahkan juga. Masa orang melahirkan disuruh pulang ke Indonesia kan mungkin kan? Ditolong dan selamat. Syahid ketika saya sedang di kampus, mau mengurus urusan, diajak numpang oleh seorang petinggi kampus. Terus saya Dr. Al-Muhaisini waktu itu. Lalu dia bilang, aku mau haji. Terus saya katakan, saya tahun ini mungkin tidak haji. Apa hal? Istri saya sedang hamil tua. Lalu dia bilang, tidak usah khawatir. Sesungguhnya pahala haji itu bisa kita dapat dengan amal yang ringan. Kamu kan tahu kan hadisnya, kamu di kuliah hadis. Lalu diingatkannya hadis ini. Bahwa Nabi SAW mengatakan, man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada fi musallahu yusabbihullah hatta wa la yuhdith hatta tushriqa asy-syams thumma shalla rak'ataini kutiba lahu ajru hajjatin wa umratin tammatin. Siapa yang salat subuh berjamaah lalu duduk di tempat salatnya, di musallahu. Musalla di sini para ulama berbeda menafsirkannya. Musalla di sini apakah tempat dia salat itu sendiri atau di masjidnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ataukah di masjid tempat dia salat? Wallahu a'lam mengatakan tempat dia salat. Tidak mesti di tempat, maksudnya masjid tempat dia salat, bukan di tempat dia berdiri salat tadi, bukan, atau dia duduk. Nah, artinya kalau di salat pertama, setelah salat dia pindah ke sekedua dan seterusnya, itu dianggap duduk di musallanya. Maka kemudian tidak berhadas sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka dihitung pahala haji dan umrah sempurna. Awak dengar ini, apalagi mendaftar haji, dapat bahaya sekarang kan. Daftar hari ini baru dapat kuota 2.100. Nah, ini yang umur 40 dan tidak ada harapan lagi. Iya, baru 2022. Kalau 2.100 dapat kuota, dapat seat, ya 60 tahun lagi. 60 tambah 40, ya harus terpaksa, harus 100 tahun. Habis itu keluar pula aturan dari pemerintah sana, yang boleh haji hanya umur 65 ke bawah. Akhirnya habislah harapan itu. Tapi jangan. Allah Maha tahu bagaimana. Ya, sekarang memang kenyataan begitu. Besok kita tidak tahu. Sah. Ya, sekarang mungkin orang sedang, Masya Allah, Allah bukakan baginya dunia. Mudah dia untuk pergi ke sana kemari. Besok kita tidak tahu lagi. Yang penting berdoalah yang terbaik untuk kita. Tapi hasil mendapatkan hadis ini sungguh karunia luar biasa. Sungguh karunia luar biasa. Kita bisa dengan sholat subuh, lalu duduk di masjid, bertasbih, berzikir, sampai terbit matahari, tidak terwudu, kemudian sholat 2 rakaat, sampai habis itu Allah berikan pahala haji dan umrah sempurna. Daripada pergi jauh-jauh kan, tapi rukun tidak selesai nih. Rukun dah, cuman pahala dan fadilat ini. Maka banyak orang tertarik, khususnya kalangan kaum muslimin dan muslimat yang mencintai sunnah Nabi SAW.
dapat ilmu ini dilaksanakan. Namun ketika dibahas tentang derajat hadis ini, mulai kita macam tersengat petir di siang hari. Macam tersengat petir di siang hari. Hilang semangat untuk duduk di masjid ini. Bahkan di Masjid Nabawi. Sampai-sampai belum selesai mungkin imam salam kedua dah meninggalkan tempat salatnya. Nak cepat-cepat keluar. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan pada malam ini kita coba membahas atau setidaknya menukil apa yang dikatakan oleh para ulama dalam masalah ini. Walaupun mungkin kita tidak sebutkan siapa-siapanya yang mengatakan, tapi globalnya apa yang mereka sampaikan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Hadis ini pada asalnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jami'. Di babu atau di kitabu Al-Jum'ah. Babu zikri ma yustahabbu minal julus fil masjidi ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syams. Wallahu alam, beliau menyebut bab ini dalam kitabul Jumu'ah. Wallahu alam, saya memahami. Semoga tidak salah. Saya katakan saya memahami sebab tidak mendengarkan langsung dari guru-guru saya. Baru sekarang terlintas oleh saya dalam pikiran. Imam At-Tirmizi menyebutkannya dalam kitabul Jumu'ah. Karena memang dulu as-salaf di hari Jumat itu ada di antara mereka tidak pulang sejak solat subuh lagi sampai Jumat. Tidak pulang sejak solat subuh sampai Jumat. Karena hadis Sahih Bukhari yang mengatakan man ata fis sa'atil ula, siapa yang datang di saat pertama ke solat Jumat, maka seperti faka'annama qarraba badana, seperti yang mengorbankan seekor onta. Jadi banyak di antara mereka hari Jumat seperti itu. Wallahu a'lam, seolah-olah Imam At-Tirmizi memasukkan ini di kitabul Jum'ah untuk memberi dorongan bagi orang-orang untuk segera datang ke masjid di hari Jumat. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami. Sebab di dalamnya nanti tidak ada pengkhususan tentang hari Jumat. Di hadisnya tidak ada pengkhususan tentang ini dilakukan di subuh Jumat, tidak. Kita dengar babu zikri ma yustahabbu minal julusi fil masjid ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syams. Bab menyebutkan hadis tentang disunnahkannya atau dianjurkannya atau dicintai oleh Allah SWT minal julus, dianjurkan duduk fil masjid, di masjid, ba'da salati subhi, setelah salat subuh, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Ini kaum muslimin dan muslimat, selain dari kandungan pahala, juga terkandung banyak faedah dari sisi atau dari banyak sisi. Yang pertama, dengan duduk di masjid selepas subuh, kita terhindar dari ancaman ngantuk kalau pulang ke rumah. Iya, Bang? Sama enggak? Kalau udah pulang ke rumah, apalagi menyandar di sofa. Baca juga Quran, tapi Masya Allah, satu halaman diulang-ulang itu terus tidak selesai-selesai. Itu kalau di rumah. Apalagi kalau masuk kamar. Maka di masjid kemungkinan tidak tidur itu lebih besar. Kecuali di masjid ada siapkan bantal. Ada siap bantal Anda. Ya, apalagi kalau tertulis di dindingnya dilarang tidur di masjid. Dah habislah harapan. Ya, habis harapan dilarang tidur di masjid. Nah, jadi di rumah kalau kita pulang terancam tidur.
Kecuali yang memang ada yang bekerja, yang menggerakkan fisiknya. Saya ingat kalau kami dulu di waktu kecil-kecil dulu, Bang, sambil mak buat sarapan, kami dikasih jatah menyiangi padi atau nyangkul di sawah di samping rumah itu. Masing-masing dikasih 4, kalau bahasa awak 4 cacau ya, 4 jajar, 4 jalur. Dah selesai baru mandi dan nasi pun masak. Oleh sebab itu tuan-tuan jangan heran kalau saya sarapannya sama dengan makan siang. Karena memang sejak kecil tuh memang kerjanya di waktu pagi sama dengan kerja di waktu siang. Alhamdulillah sesuai pula dengan pendapat para tenaga ahli gizi bahwa asupan gizi yang dibutuhkan tubuh untuk kegiatan sehari itu 60% lebih diambil dari sarapan pagi. Rugi yang tidak sarapan pagi itu. Ya. Rugi yang tidak sarapan pagi. Ya. Makanya saya kalau sarapan pagi itu mirip-mirip dengan makan siang. Ya, itu masalahnya faktor kebiasaan aja. Tapi memang kerjanya barangkali juga mirip dengan pekerjaan siang. Oleh sebab itu maklumi aja ya. Dimaklumi aja itu kebiasaan saya. Tonton memang dari awal, apalagi yang milenial nih. Abang milenial bang ya. Dari 80-an bang kan? 25 masih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi membantu kita untuk tidak tidur pagi. Karena tidur pagi sangat-sangat tidak sehat. Sangat-sangat tidak sehat. Nah, oleh sebab itu, yang kedua, membantu kita untuk zikir pagi. Sah? Sebab kalau sudah pulang, kalau tidak tidur, bekerja. Bekerja kadang-kadang membuat kita melupakan zikir pagi. Tapi kalau di masjid, otomatis zikir pagi itu baca. Betul tak? Sama juga dengan selesai sholat asar, kita duduk sebentar di masjid, kita akan mudah untuk membaca zikir petang hari. Tapi kalau sudah sampai di rumah, banyak pengaruh. Kadang-kadang awak sedang zikir, istri dah manggil pula. Macam-macam nak disuruhnya, tak zaman juga nih awak duduk di zikir aja bang katanya kan. Tapi kalau di masjid kan tak dipanggilnya. Kita tidur pun kita di masjid dia nggak tahu. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, maka duduk di masjid sangat banyak faedahnya. Oleh sebab itu maka Imam rahimahullah taala At-Tirmizi menyebutkan ini bab istihbab al-julus bil masjidi ba'da salati subhi hatta talatul syams. Sampai terbit matahari. Nah, setelah terbit matahari baru kita meninggalkan masjid. Ini nak tidur pun setelah itu tidak terlalu bermudarat seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya At-Tibbu An-Nabawi dan yang lain-lainnya. Kaum muslimin. Hadis ini dalam bab ini Imam At-Tirmizi meriwayatkan 2 hadis. 1 hadisnya sahih. 2 hadisnya ini yang akan menjadi sandaran kita. Yang sahih yaitu hadis dari Jabir ibn Samurah. Jabir ibn Samurah qala haddatsana Qutaibah. Berkata At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami Qutaibah, yaitu Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani ini thiqah. Naam. Qala hadatsana Abul Ahwas, menceritakan kepada kami Abul Ahwas Salam ibn Sulaim Al-Kufi, juga thiqatun. An Simak ibn Harb ma'ruf. An Jabir ibn Samurah, dari Jabir ibn Samurah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr qa'ada fi musallahu hatta tatlu'a asy-syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat subuh duduk di tempat salatnya, di Masjid Nabawi, tempat salatnya, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Yang kedua, ini hadis qala Abu Isa Tirmizi, hadza haditsun hasanun sahih.
Ini hadis hasan lagi sahih. Bahwa Nabi sabit sahih daripadanya beliau selesai sholat subuh duduk di masjid sampai terbit matahari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh Imam Muslim dengan sanad yang sama dengan nomor 670. Jadi hadis ini sahih. Nah, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala, haddatsana Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahi al-Basri, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahi al-Basri. Ini tidak masalah. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdul Aziz ibn Muslim, ini saduq. Qala haddatsana Abu Dhilal, telah menceritakan kepada kami Abu Dhilal. Siapa Abu Dhilal? Dijelaskan nanti oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik. Qala, dia berkata, Anas sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada fi musallahu hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, berarti yang tidak berjamaah kurang syaratnya. Salat subuh berjamaah. Kemudian thumma qa'ada fi musallahu, thumma qa'ada yazkurullah. Kemudian duduk sambil zikir kepada Allah. Di mana? Di masjid atau di musalla. Berarti lewat pula orang yang sholat di rumahnya. Tidak berjamaah di rumah pula. Baik. Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Lewat pula yang keluar sebelum terbit matahari. Karena tidak mungkin dia sholat sebelum terbit matahari. Kanat thumma shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Telat pula bagi orang yang duduk sampai terbit matahari tapi tidak sholat 2 rakaat ini. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Nah, amal ini salat subuh berjamaah, setelah itu diiringi dengan duduk di tempat salat kita sambil berzikir pada Allah SWT, dan riwayat At-Tabrani disebutkan yaitu di sini disebutkan yazkurullah, sambil berzikir pada Allah SWT. Kemudian sampai kapan? Terbit matahari, dan disudahi dengan salat 2 rakaat. Nah, yang ini, amaliyah ini mendapatkan ganjaran kanat lahu ka ajri umrah hajatin wa umrah. Maka diberikan baginya pahala haji dan umrah. Nah, pahala haji dan umrah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda di ujung hadis, tamatin tamah. Bagi itu sempurna. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengatakan, hadza haditsun hasanun gharib. Ini hadis hasan dan juga gharib. Ini hadis hasan dan juga gharib. Hasan artinya derajat di bawah sahih. Gharib karena hanya diriwayatkan dari Anas dari jalan Abu Dhilal, yaitu dengan satu sanad. Dia gharib dari jalan Abu Dhilal. Nah, Abu Dhilal ini seperti kata Imam At-Tirmizi, qala wa sa'altu Muhammad bin Ismail. Saya tanyakan kepada
Muhammad ibn Ismail. Siapa Muhammad ibn Ismail? Hah? Tidak ada di sini rumahnya. Hah? Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Gurunya Imam Al-Bukhari. Jadi At-Tirmizi bertanya kepada gurunya, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah. An Abi Zilal, tentang Abu Zilal ini. Faqala huwa muqaribul hadis. Huwa muqaribul hadis. Artinya hadisnya mendekati. Hadisnya, terjemah letternya, yuqaraba, yuqaribu, mendekati. Qaraba fulanun fulanan, dia mendekatinya, hampir dekat. Apa maksud muqaribul hadis? Menurut muqaribul hadis, seperti kata Imam Ibnu Jama'ah wafat 733, muqaribul hadis indal Bukhari innama huwa taqwiyatul li amri rawi. Ini menguatkan rawi itu. Wa yuktabu hadithuhu, hadisnya dituliskan. Lakin la yuhtamalu tafarruduhu. Tapi kalau dia sendiri yang meriwayatkan hadis itu la yuhtamal. Artinya tidak bisa la yuhtamal. Artinya tidak bisa dikuatkan, tidak bisa diterima. La yuhtamal. Artinya seperti dia itu mesti ada yang menguatkannya. Mesti ada rawi lain yang menguatkannya. Nah, dalam kasus hadis ini, Abu Zilal yang bernama Hilal, namanya Hilal, kunyanya Abu Zilal bizza, dia tidak ada rawi yang menyamai riwayatnya dari Anas bin Malik. Oleh sebab itu, kebanyakan ulama melemahkan Abu Zilal ini dan melemahkan hadisnya ini. Jelas ya? Abu Zilal ini dilemahkan oleh sebagian besar ulama. Ya. Dan ada yang sebagian yang menguatkannya. Seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan muqaribul hadis. Muqarib al-hadis. Tapi kalau dia sendiri tak ada yang menguatkan, maka tidak bisa dihasankan atau tidak bisa dikuatkan riwayatnya. La yuhtamal. Tapi bila ada yang menguatkan, maka dia bisa diinikan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini akhirnya diperselisihkan oleh ulama antara yang mendhaifkan dengan yang menghasankan. Kalau kita lihat Imam At-Tirmizi rahimahullah mengatakan tadi hasanun gharib. Hadis ini hasanun gharib. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini dalam bab zikru ma yustahabbu minal julusi fil masjid ba'da salati subhi hatta tatlu'a syams. Dia menyebutkannya dalam bab dalam keadaan mengambil hujjah dengan hadis ini. Cuma dia mengambil dari sisi disunnahkannya duduk di masjid setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Dan disebutkannya di nomor 2 dalam bab ini. Karena di hadis sebelumnya, hadis sahih, yaitu tidak disebutkan pahalanya. Dan tidak disebutkan sholatnya. Tapi hanya disebutkan Nabi SAW duduk sampai terbit matahari. Nah, jelas? Kembali ke derajat hadis. Hadis ini dari mutaba'ah, artinya rawi yang menguatkan Abu Zilal. Dari Anas tidak ada. Artinya dia sendiri yang meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik. Tapi ada syahidnya.
ada saksi dari hadis lain, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kitab Musnad Abi Ya'la Al-Mausili dengan semakna dengan hadis ini, tetapi sanadnya juga dhaif. Kemudian diriwayatkan pula daripada Abu Uqbah Al-Ansari, dari Abu Umamah Al-Ansari dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabarani, juga sanadnya dhaif. Diriwayatkan dari Abu Umamah dan dari Uqbah ibn Amr Al-Ansari dalam Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabarani, tetapi sanadnya juga dhaif. Dalam hal ini ulama kita berbeza dalam menyikapi hadis ini. Sebagian besar ulama hadis mengatakan karena tak satu pun sanadnya yang sahih, maka hadis ini dihukum dhaif. Walaupun banyak syawahidnya, karena semua syahid itu dhaif. Sebagian tidak. Sebagian menganggap bahwa kalau ada syawahidnya dari Aisyah, walaupun sanadnya dhaif, kemudian daripada Abu Umamah dan Uqbah bin Amr Al-Ansari, walaupun dhaif, yang dhaif ini saling menguatkan. Wallahu alam, ini yang ditempuh oleh Imam At-Tirmizi, dan ini yang dia pahami dari syekhnya Imam Al-Bukhari dari perkataannya muqaribul hadis. Oleh sebab itu, beliau menjadikannya sebagai hujjah dan dijadikan sebagai makrun, disertakan dengan hadis Jabir ibn Samurah yang disebutkannya di nomor satu dalam bab ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqudu fi musallahu ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syams. Suatu azan itu al-asar dia turun tak? Cukup segitu kan? Masih tergantung. Kan abang nak tahu derajat hadisnya juga. Kan nak tahu derajat hadisnya. Baik. InsyaAllah kita sambung selepas salat atau selepas azan? Selepas azan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pegangan seorang mukmin, seorang mukminah yang paling utama adalah amalus saleh, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal saleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi SAW mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul. Sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai bahaya fitnah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sampai terjadi ketika itu seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya murtad, di sore harinya mukmin, di pagi harinya murtad. Betapa banyak orang yang menjual agamanya ketika itu. Apa makhrajnya? Jalan keluarnya apa? Masyarul muslimin wa asyarul muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi zahirnya Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan berdasarkan perkataan syekhnya Imam Al-Bukhari, muqaribu al-hadis atau muqarabul hadis. Bisa disebut muqaribul hadis atau muqarabu al-hadis, yakni hadithu laysa bisyadzin wala munkar. Hadisnya tidak dianggap syadz dan tidak dianggap mungkar. Oleh sebab itu maka dia hasankan hadis ini. Dan demikian pula Imam Ibnu Hajar dalam Al-Matalib Al-Aliyah, Al-Matalib Al-Aliyah juga menghasankan hadis ini bisyawahidihi tadi, dengan syawahidnya, yaitu hadis Aisyah dalam Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili, dan hadis Abi Umamah Uqbah bin Amr Al-Ansari dalam Al-Mu'jam Al-Kabir li Imam At-Tabarani. Maka mereka wallahu alam menguatkan hadis Abi Dhilal ini dari Anas ibn Malik karena dengan syawahidnya, Demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullah juga menghasankan hadis ini dalam Al-Silsilah Ad-Dha'ifah, yaitu dihasankan dengan syawahid. Oleh sebab itu wallahu alam, maka hadis ini menjadi mahallul ikhtilaf baina ulama al-hadis. Jadi masalah yang diperselisihkan oleh ulama hadis. Dan di antara yang melemahkan hadis ini melihat pada hadis Jabir ibn Samurah yang disebutkan pada oleh Imam Tirmizi tadi, yang diriwayatkan Imam Tirmizi.
Sebab dalam hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, di sini disebutkan Nabi SAW menunggu selesai solat subuh sampai terbit matahari, tapi tidak disebutkan solatnya. Nah, kalau tidak disebutkan solatnya, mereka melihat ini kan masalah dengan pahala besar, masa tidak disebutkan? Dan ini kalau melihat adatnya masyarakat sahabat, mereka melihat amal-amal yang penuh dengan fadilat, mereka bersemangat dan mereka kerjakan dan mereka riwayatkan. Ini tidak disebutkan. Tapi dijawab oleh ulama lain bahwasanya ini tidak ada dalalahnya ke situ. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah ad-dalilu idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal batala bihi al-istidlal. Kemungkinan kalau dalil masih mengandung ihtimal, kemungkinan, tidak pasti, kecuali rawi menafikan Nabi tidak pernah salat. Nabi tidak pernah salat. Jelas ya? Ini kan menafikan langsung ini. Misalnya Jabir bin Samurah mengatakan Nabi menunggu sampai terbit matahari. Walam yusalli. Tidak salat sama sekali. Ini kan sarih menafikan salat. Jelas? Tidak jelas nampak. Yang jelas begini. Yang jelas, dia kan dalam hadis Jabir bin Samurah, kana Rasulullah SAW qa'ada fi musallahu ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syams. Nabi SAW duduk di masjid setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ada dinafikan salat? Tidak. Tapi tidak disebutkan salat. Berarti ada kemungkinan salat, ada kemungkinan tidak salat. Oleh sebab itu hadis ini tidak boleh dipertentangkan dengan hadis yang tadi. Sehingga membuat hadis tadi semakin lemah. Jelas dah? Ini ada sebagian ulama memang mempertentangkannya. Andainya Nabi salat, pasti diriwayatkan. Sebab apa? Sebab ini mimma ta'umu bihil balwa. Seperti dalam istilah usul fikihnya, mimma ta'umu bil balwa. Sesuatu yang umum dilakukan orang. Tapi tidak disebutkan dalam riwayat. Tapi kita jawab, atau dijawab oleh ulama, bukan kita ini. Awak pula diadu sama ulama, kan mana tahan kita. Ini memang kawan-kawan ini suka madu awak sama Imam Nawawi, ngadu sama Imam Suyuti, itu kalah lah awak. Emangnya sama madu Muharajale FC dengan Real Madrid, iya kalah lah. Apalagi hakim ikut main pula. Wasit ikut main. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin, enggak. Jadi jawab oleh ulama lain. Ini la dalalata fihi alaihi. Ini tidak ada dalalahnya. Apa sebab? Ini mujarradul hikayah, hanya sekadar riwayat Nabi duduk sampai terbit matahari. Tidak menafikan salat. Jelas Pak? Kalau gembira, abang nampak lihat apa? Nah, sama Imam Tirmizi gitu katanya kan. Jadi kaum muslimin tidak menafikan salat. Oleh sebab itu, menjadikan hadis Jabir ibn Samurah untuk menafikan salat setelah terbit matahari itu tidak kuat dari sisi ini. Tidak kuat dari sisi ini. Ditambah lagi ada hadis dari Amru ibn Abasah dalam Sahih Muslim. Nabi SAW mengatakan bahwasanya setelah solat subuh, dia bicara dari solat malam, thumma salli ma insya Allah an tusalli hatta tatlu al-fajr, hatta yatlu al-fajr, thumma idza salaita subah amsik anis salah. Setelah kamu solat subuh, jangan solat, tahan solat hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Fa idza tala'atis syams fasalli. Bila sudah terbit matahari, maka salatlah. Berarti secara umum, tapi ini perintahnya umum bang, tidak khusus dengan masalah ini. Berarti yang masalahnya juga. Ini tidak khusus dengan masalah salat
Syuruq. Artinya perintah ini berlaku bagi orang yang duduk di masjid selesai salat, subuh berjamaah, berlaku juga bagi orang yang dalam perjalanan, berlaku juga bagi orang yang salat di rumah, pokoknya berlaku dengan orang yang salat di laut dan sebagainya. Tidak khusus dengan orang yang salat di masjid yang kita sebut dengan salatu al-isyraq atau syuruq. Nah, gimana itu? Jadi itu kaum muslimin. Oleh sebab itu maka karena tidak ada yang sharih dalam masalah ini, yang sharih mengisbat tapi tidak sah, tidak sah, sahih. Yang sahih tidak sharih. Paham? Sharih itu apa? Tanyalah kalau sharih itu apanya. Kalau orang Arab bilang fis sarahati raha, berterus terang itu menyenangkan. Jadi dalil yang sharih tidak sahih. Artinya sharih menunjukkan fadilat salat syuruq tidak sahih menurut sebagian besar ulama hadis. Tapi sebagian ulama hadis menghasankannya. Kalau abang milih yang hasan nampak abang ya memilih yang hasan. Tapi jelas ini kita anggap hadis tentang fadilat salat syuruq tidak sahih. Tapi dia sarih, terang menyebutkan ada fadilatnya. Sedangkan yang sahih, yang membolehkan salat setelah terbit matahari, sahih, tapi tidak sarih menunjukkan fadilat, sama dengan pahala haji dan umrah. Hanya bersifat umum. Bahwa dibolehkan salat setelah terbit matahari dengan sempurna. Sebab dalam riwayat Abi Dawud, anna Nabi SAW qa'ada fi musallahu hatta tatlu asy-syams hasna'a. Hasna'a, sempurna terbitnya. Dalam riwayat lain Abu Dawud disebutkan hasanan, yakni tulu'an hasanan, yaitu terbit sempurna. Terbit sempurna itu ulama menyebutkan yaitu sepenggalahan. Dulu kalau kita masih kecil-kecil dulu, abang mana dulu lahir abang? Hah? Jadi masuk kecil-kecil dulu, kalau nak menunjukkan sepenggalahan itu, tanah lihat matahari di timur, ambil galah. Jadi matahari itu di ujung galah itu, maka disebut dengan sepenggalahan. Kalau dalam bahasa Arabnya qadrir rumhi, qadra ar-rumh. Ar-rumh itu galah juga, tombak. Jadi tangkai tombak diberdirikan ke arah timur, ke tanah begini, itu kata makna. Bila sampai di atas galah itu, di atas tombak itu, berarti sudah sempurna terbitnya matahari. Sudah sempurna terbitnya matahari. Nah, itulah waktu salat yang sudah dibolehkan. Nah, apakah salat ini syuruq atau bukan salat syuruq? Sebenarnya kaum muslimin, datang masalah itu sebenarnya ketika kita mengklasifikasikan nama-nama tertentu. Kalau merujuk ke hadis tidak ada namanya salat syuruq, enggak ada. Nabi mengatakan sallu salat syuruq, enggak ada. Salat isyraq juga tidak. Sama dengan salat tahiyatul masjid. Yang ada dalam hadis Nabi SAW adalah idza dakhala ahadukumul masjid, apabila seseorang masuk ke masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Jangan duduk sebelum salat 2 rakaat, atau falyusalli rak'ataini qabla yajlis. Salat 2 rakaat sebelum sebelum duduk. Ini perintah. Pas kita masuk, orang salat subuh. Ikut salat subuh sudah mewakili tahiyatul masjid. Tapi ketika dipilah menjadi tahiyatul masjid, lalu timbul pertanyaan, Ustaz, tadi pas saya masuk, imam sudah salat subuh, saya belum salat tahiyatul masjid. Gimana caranya? Gitu? Gitu nak? Kapan saya salat? Salat setelah subuh terlarang. Sah? Sah kan? Nah, salat salat dulu
Pas imam salat subuh, salat sunat tahiyatul masjid dia, boleh apa tidak? Terlarang juga. Idza qimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Jadi salat sendiri terlarang, salat setelah salat subuh terlarang. Akhirnya bingung dia. Kata sebagian ulama, salat tahiyatul masjid itu wajib Ustaz katanya. Sekarang saya tidak bisa, sebelum tidak bisa, setelah nggak bisa. Terus kapan? Tidak mungkin pula diundur sampai terbit mata, tidak tahiyatul masjid lagi namanya. Oleh sebab itu, kadang-kadang memberi klasifikasi mempersulit diri. Sama, ini saya kalau dalam menyusun anggaran atau dalam menyusun item atau nomenklatur suatu anggaran, mata anggaran, saya tidak suka yang detail-detail, mempersulit. Misalnya kita di lembaga ada namanya uang ke rumah tanggaan, sah? Uang ke rumah tanggaan, apa maksudnya? Untuk beli maco, beli belacan, bukan. Di kantor-kantor ada ke rumah tanggaan untuk maintenance-nya di situ, ya, untuk tamu kepala kantor di situ, untuk teh, gula dan sebagainya di situ. Jelas? Sampai uang listrik, lampu, air, semuanya di situ. Dibuat seperti itu lebih memudahkan. Tapi kalau didetailkan, uang perbaikan air misalnya 25 juta. Perbaikan listrik 35 juta. Untuk pena sekian juta. Ini mempersulit. Ya Allah. Kenapa sulit? Sebab ketika uang untuk air habis, tidak bisa dana untuk pena dipindahkan. Jelas? Itu pelajaran juga itu. Misalnya di pondok, yayasan, ya, jangan buat uang pembangunan. Uang pembangunan, udah selesai bangunan tuh, diapakan uang lagi? Jelas? Uang pembangunan. Makanya semakin detail semakin sulit. Oleh sebab itu, kadang orang kan suka yang seperti ini. Apalagi kalau tidak ada standarisasi ISO, semakin detail semakin mantap, semakin sulit. Jelas? Jelas tuh? Sama dengan tadi. Ketika dikasih nama salatnya dengan tahiyatul masjid, akhirnya sering bingung. Ketika dikasih namanya salat syuruk, akhirnya bingung. Sah? Padahal sifatnya umum. Kemudian salat 2 rakaat, salat apapun. Ketika dinamakan syuruk, akhirnya datang pertanyaan lagi, Ustaz, saya itu salat syuruk apa salat duha katanya? Sebab nanti saya tidak sempat lagi salat duha. Makanya sebenarnya kaum muslimin, andainya salat ini tidak sahih, tapi Imam Tirmizi, ya, dan secara eksplisit Imam Al-Bukhari, kan ditanyakan rawinya kepada beliau, dia menyatakan muqaribul hadis, menguatkan seperti kata Imam Az-Zahabi dalam Muqaddimatul Mizan al-I'tidal, bahwasanya ini min alfadit ta'dil. Ini diulangnya lagi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi dalam Syiful Alil fi Syarhi Alfadil Jarhi wa Ta'dil. Ini ikhwani kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Ketika kita fokuskan pada salatul isyraq, kita mentok dengan pahala haji dan umrah tadi. Tapi kalau kita kembalikan kepada umumnya lagi, maka kita duduk selesai sholat subuh, ya, yang namanya duduk masjid, kita tak akan mengatakan kecuali yang baik-baik. Kecuali yang baik-baik. Artinya ilmu. Dalam riwayat lain disebutkan para sahabat bercerita tentang masa-masa jahiliyah dulu untuk mengambil ibrah. Sampai mereka ketawa. Iya, tersenyum, Nabi melihat mereka ketawa. Ya, ketawanya kenapa? Alangkahnya lucunya kita dulu ya, misal. Kenapa lucu? Misalnya Nabi Muhammad yang sejujur ini, tapi kita rongrong dia, kita persekusi, kita provokasi. Iya kan? Jadi mereka ingat itu. Ya Allah. Sama kita hari ini, di awal-awal sebelum mengenal ngaji sunnah. Tidak boleh sebut kaji sunnah. Terus kajian apa namanya? Hah? Nak balik lagi nama-nama lama.
wirid uang tutuh. Nah, ya terserah nak kasih nama kajian sunnah. Baguslah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian kajian ini bebas digunakan oleh setiap orang yang isinya kajian sunnah. Tidak apa-apa. Cuman masalahnya itulah menjadi pembeda pula sekarang. Itu kajian sunnah, ini kajian ndak sunnah. Akhirnya jadi dakwah jahiliyah pula nanti. Memecah belah umat Islam. Kalau menjadi pemecah belah, tinggalkan itu. Sebab Nabi SAW melarang memakai kalimat muhajirin dan ansar kalau untuk berpecah. Masih ingat dalam Sahih Bukhari, terjadi perkelahian antara hamba sahaya milik orang ansar dengan hamba sahaya orang milik orang muhajirin. Sama-sama ngambil air, entah belago, apa ini beladinya, belago embernya, maklumlah hamba sahaya itu. Akhirnya mereka berteriak, ya lal muhajirin. Ini yang bilang, ya lal ansar. Dikira oleh yang orang-orang awamnya, ini masalah besar. Akhirnya satu memihak ke muhajirin, yang muhajir, ini memihak kepada ansar. Akhirnya hampir saling lempar sandal dan sepatu mereka. Kayak di tribun aja. Kayak di tribun main bola seperti. Tapi ini bukan orang seperti Abu Bakar Siddiq, bukan seperti Umar. Ini orang-orang masyarakat umum. Jadi kalau ada jemaah yang dah ngaji, yang umum, melakukan itu, biasa zaman Nabi juga terjadi. Cuman yang sudah ngaji, yang sudah senior-senior, jangan ikut pula. Ikut pula jadi kompornya, memprovokasi. Jelas? Akhirnya yang berakal di antara mereka ngadu ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, tuh orang kelahi gara-gara nyanguk ayu. Gara-gara nyanguk, tuh nyanguk. Nggak tahu tuntun bahasa Indonesia. Ngambil air di sumur. Gara-gara hamba sahaya sampai keluar merek muhajirin dan merek ansar. Padahal merek ini terpuji apa tidak? Terpuji. Orang-orang jamin masuk surga. Tapi dijadikan untuk berperang, dijadikan untuk bertembung, dijadikan untuk bermusuhan. Nabi katakan, ada wal jahiliyati wa antum dabaina azhurihim wa ana baina azhurikum. Apakah kalian menggunakan panggilan-panggilan jahiliyah padahal saya masih hidup? Coba, muhajirin, ansar, panggilan ahlu surga radhiyallahu anhum wa radu anhu, jadi panggilan jahiliyah. Oleh sebab itu, yang ngaji di Ubay, lalu yang tak ngaji di Ubay, tak sunnah namanya, keluarkan, hilangkan kata-kata sunnah itu. Jelas? Gara-gara ustaz bebezo lah, manhaj lu bebezo. Manhaj sunnah diukur dengan ustaz, manhaj diukur dengan ilmu, dengan apa yang ini kan. Allah musta'an. Memang kami mengalami masa-masa sulit kemarin itu. Dan itu menular ke sini. Itu masalahnya. Menular ke Indonesia. Menular ke seluruh dunia. Dan penyakit menular itu lah ambek pandemi 3 tahun tidak selesai. Iya kan? Apalagi penyakit keyakinan. Kalau tidak seguru dengan kita, berarti tidak semanhaj dengan kita. Itu yang masalah. Itu masalah besar kita. Oleh itu kaum muslimin tidak semasjid dengan kita, berarti tidak semanhaj dengan kita. Ini kekeliruan besar yang melanda umat Islam hari ini, sehingga sesama ahlu sunnah saling melempar sepatu dan sedang. Tapi tidak apa-apa, biasa tuh. Ya, untuk menjuru kita dewasa. Di zaman Nabi juga terjadi. Tapi Nabi menyikapi. Jangan pakai istilah itu kalau memecah belah di antara kita. Pakai di saat dia menyatukan kita. Jelas? Baik, kembali ke masalah kita. Dari hadis Amru ibn Abasah tadi. Nabi SAW dalam bab ini mengatakan, "Thumma amsik anis salah, fa idza tala'atis syamsu fasalli." Setelah terbit matahari, salatlah. Berarti secara umum kita boleh salat setelah terbit matahari, baik yang duduk di masjid ataupun yang tidak duduk di masjid. Salatnya apa? Salat apa saja? Bagi saya misalnya, yang abdi negara ini, setelah jam 7 sampai zuhur tidak ada kosongnya, misal. Tidak ada kosongnya, tentu saya tidak punya waktu untuk salat duha lagi.
Kan kita kan punya kewajiban fardu ain, ini sunat. Jelas? Ya Bu ya? Kecuali tuan-tuan yang punya sendiri, ndak abdi. Iya, memang lebih enak jadi Abdullah daripada Abdu negara. Negara. Paham enggak? Abdi itu kan hamba namanya. Jadi hamba Allah lebih senang daripada jadi hamba selain Allah. Jadi hamba Allah itu mudah. Mudah kita. Tapi kalau jadi hamba selain Allah, apalagi banyak pula ininya, banyak atasannya, lebih susah. Banyak komitmennya, lebih susah. Ala kulli hal. Misalnya saya tidak sebisa waktu lagi untuk sholat duha. Maka saya niatkan sholat duha. Nah, soal pahala, bagi saya yang meyakini hadisnya hasan, saya berharap dapat pahala haji dan umrah seperti yang disebutkan oleh syekh saya tadi. Ya, jangan khawatir Dasman, walaupun kamu tidak haji, nah setelah sholat subuh duduklah di masjid, zikir sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah beri pahala haji dan umrah. Bagi yang tidak mensahihkan atau menganggap hadis ini tidak hujjah, maka dia sholat juga boleh. Sholat apa saja. Nah, sholat duha di awal waktu. Oh enggak, saya punya waktu untuk sholat di waktu duha yang utama. Kapan waktu duha paling afdal? Hina tarmudul fisal, kata Nabi SAW, kalau salatul awwabin, yaitu seketika anak onta mulai merasa panasnya matahari. Itu seperti kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, jam 11 ke atas. Jam 11 ke atas. Ya, karena onta tentu kita tanya ke orang yang ada ontanya. Kalau masalah ontel, kita tanya yang ada sepeda ontelnya. Jadi kalau seperti itu, maka saya menukil dari yang ada ontanya, itu di Arab. Maka saya mengatakan itu ketika sekira jam 11 ke atas. Antum punya waktu, maka antum tidak sholat juga tidak ada masalah. Tapi bagi yang tidak punya waktu untuk sholat di waktu yang afdal nanti, lalu dia duduk sampai terbit matahari, sudah boleh sholat duha? Sudah, maka dia sunatnya sholat duha. Atau tidak sholat duha, sholat sunat, apa saja yang antum inginkan. Bagi yang tidak mau sholat syuruk. Tapi bagi yang meyakini hadisnya ini hasan, ikut Imam Tirmizi, ikut Imam Ibnu Hajar, ikut Imam siapa lagi? Al-Albani rahimahullah. Tapi saya dengar kalau salah beliau juga rujuk dari itu, wallahu alam, tapi saya belum merujuk lagi, merajaah lagi dari kitab beliau. Andai kita ikut itu bahwa hadisnya dikuatkan dan hasan, maka kita niatkan salat syuruk. Nanti bila punya waktu lagi untuk salat duha, boleh kita tambahkan setelahnya. Baik. Nah, berkaitan dengan hadis Amru ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, Nabi melarang salat setelah salat subuh. Habis itu disuruh setelah terbit matahari. Taib. Dalam hal ini, dalam masalah fikih, usul fikih disebutkan al-amru ba'dal hadar. Perintah Nabi salat setelah ada larangan salat. Mada yufid? Apa maknanya? Hal yufidul wujub? Kembali ke hukum asal, al-aslu fil amri lil wujub. Atau seperti kata Ibnu Hazm rahimahullah taala, setiap perintah walaupun setelah larangan, al-aslu fil amri lil wujub, wajib. Atau annal amra ya'udu ila ma kana qabla al-hadar. Kembali kepada keadaan sebelum dilarang. Sebelum dilarang. Ini pendapat jumhurul ulama bahwa al-amru ba'dal hadar, yaitu perintah setelah larangan, itu maknanya kembali kepada hukum yang perintah tadi sebelum dilarang. Tak paham nampaknya itu. Tak usah buka buku usul fikih nampaknya. Tadi kan salat awalnya kan sunat. Ini kita bicara tentang salat sunat. Lalu dilarang oleh Nabi dalam waktu setelah salat subuh sampai terbit matahari. Setelah itu dia perintahkan kita salat.
Nah, apakah perintah sholat ini wajibkah bagi kita? Atau kembali ke hukum sholat yang sebelum dilarang tadi? Dia bicara tentang sholat apa tadi? Sholat atau sholat wajib? Sholat sunat. Berarti hukumnya sunat. Dan ada pula yang mengatakan bahwa al-amru ba'dal hadar yufidul ibaha. Maknanya hanya mubah. Bagi yang mengatakan sunat, tentu dia ada fadilatnya. Dia akan kejar itu. Bahwa selesai salat terbit matahari, dianjurkan salat. Ini yang dipahami oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Babu ma yustahabbu minal julusi ba'da salati subhi fi al-masjid. Hatta tatula syams. Bahwasanya perintah setelah larangan. Kembali ke asal sebelum tadi larang, yaitu sunat. Oleh sebab itu, rugi kita, berdasarkan pendapat jumhur ini, rugi kita setelah duduk menjelang terbit matahari, dan Nabi suruh kita sholat setelah terbit matahari, lalu kita pergi tanpa menunaikan sholat. Jelas? Tentu saja akan lebih rugi lagi bila seperti Buya yang mengatakan hadisnya hasan. Yaitu rugi tak dapat pahala haji dan umrah. Walhasil, atau bagi pendapat yang mengatakan bahwa amr setelah nahi itu adalah mubah, juga rugi juga dia tidak sholat, meninggalkan rumah Allah tanpa menunaikan sholat. Adapun hadis Jabir ibn Samurah yang tidak menyebutkan ada sholatnya Nabi, itu ihtimal, kemungkinan. Tidak, kemungkinan iya. Dah, kemungkinan tidak, kemungkinan iya. Oleh sebab itu, wallahu alam, dalil idza tatarraqa ila ihtimal batala bihi istidlal. Dalil yang ada kemungkinan di dalamnya, mungkin salat, mungkin tidak bisa dijadikan sebagai pemutus bahwa Nabi sama sekali tidak salat. Apalagi ada perintah beliau. Yang kedua, bila pekerjaannya atau perbuatannya Nabi SAW, okelah seperti yang dikatakan oleh banyak ulama, khususnya para fuqaha, bahwasanya Nabi SAW memang tidak sholat setelah terbit mata. Setelah terbit mata, memang beliau tidak sholat. Ini perbuatan beliau. Sedangkan dalam hadis Amru ibn Abasa, perintah beliau. Bila tidak sama antara amal Nabi dengan perintah Nabi, maka didahulukan. Saya ulang kembali. Memang agak payah kaji malabus sedikit. Memang kalau bicara tentang sifat khabariyah zatiyah lebih payah juga ya. Saya ulang kembali. Bahwasanya Nabi alaihissalam tadi tidak bisa dipastikan salat atau tidak, kecuali berdasarkan hadis Jabir ibn Samurah. Tidak dinukil Nabi salat. Tidak dinukil, tidak memastikan, tidak sama sekali. Kenapa kita mengatakan ini? Karena ada hadis perintah Nabi untuk salat. Ada perintah Nabi untuk salat. Kita abaikan hadis haji dan umrah ini. Hadis salat syuruk. Tapi hadis Amr bin Abasa, Ibn Abasa dalam Sahih Muslim memerintahkan salat setelah terbit matahari. Apakah hukumnya? Wajib, seperti kata Ibnu Hazm. Yaitu perintah setelah dilarang. Wajib hukumnya. Tentu saja kita kan tidak sepakat sama Ibnu Hazm ni ya. Kan salat duha, salat sunat, tidak mungkin wajib. Tidak. Atau yufidu ala ma kana alaihi qabla al-hadar, yaitu sunat. Itu salat sunat dibolehkan kapanpun dan dimanapun. Dan ini pendapat jumhurul ulama, sebagian besar ulama. Atau yufidul ibaha, itu boleh. Berarti juga tidak adalah larangan salat. Jelas? Maka berdasarkan hadis Amr ibn Abasa ini, salat setelah terbit matahari sempurna itu sabit berdasarkan sunnah Nabi SAW dari perkataan beliau. Sedangkan hadis Jabir bin Samurah hanya sekedar tidak menyebutkan Nabi salat atau tidak. Dan ini ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Maka tidak bisa dipastikan. Ditambah dengan
Dengan apa? Hadis Nabi yang memerintahkan kita sholat selepas sholat, setelah terbit matahari. Wallahu alam. Ini rugi, apalagi kalau gara-gara tidak sholat tadi. Gara-gara tidak sholat tadi, kita tidak jadi sholat duha. Ini khusus bagi yang sibuk-sibuk ini, yang masih abdi negara. Tapi kalau yang Abdullah gampang nih, yang abdi negara. Setelah tidak sholat nanti, kemungkinan tidak sholatnya lebih besar, maka sangat dianjurkan sholat setelah terbit matahari ini. Soal pahala nanti, tidak dapat haji dan umrah, tidak ada masalah. Tapi wallahu alam, hadis ini cukup kuat dengan syawahidnya, walaupun dari sisi dirasah hadisiyah bahta, dari sisi murni dirasat hadis, saya cenderung melemahkannya. Tapi dari sisi, kalau kita masukkan dirasah hadisiyah fiqhiyahnya, berdasarkan istinbat yang dari dalil-dalil yang banyak tadi, maka saya cenderung untuk menguatkannya. Jelas? Inilah yang bisa saya sampaikan. Oleh sebab itu, bagi yang tidak sholat, jangan dipaksa orang untuk tidak sholat. Dan bagi yang sholat, jangan pula menuding yang tidak sholat jadi pemalas. Karena itu pilihannya. Tapi berdasarkan yang saya pahami tadi, bahwa perintah sholat setelah terbit matahari sabit dari Nabi SAW, dan bahwasanya menunggu selesai sholat subuh sampai terbit matahari sabit dari Nabi SAW, dan bahwasanya hadis Jabir bin Samurah yang tidak menyebutkan Nabi sholat tidak bisa dipastikan tidaknya hanya sekedar hadis ini, apalagi bertentangan dengan perintahnya dalam hadis Amru ibn Abasah yang memerintahkan sholat selepas terbit matahari dengan sempurna. Wallahu ta'ala alam. Segera jelas ya? Masih risau juga nih? Aman? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf kalau salah dan silap itu kelemahan saya dan mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan, dan bila benar itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali saya sedikit. Tapi yang sedikit ini kalau ditumbuhkan mudah-mudahan jadi bukit. Terima kasih dan mohon maaf. Tidak ada pertanyaan dong. Tidak ada pertanyaan kan? Dan sejelas itu masa ditanya lagi. Nanti jadi tidak jelas lagi. Mau ditanya lagi? Tidak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ini pandai menjelaskan awaknya. Wallahu ta'ala. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini pembahasan selanjutnya. Insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.